Ya, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ayo, Mbak Vila, silakan dipimpin doa. Ayo, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa biar nanti ilmunya masuk. Amin. Nih, masuk kemana? Doa dimulai. Al-Fatihah. Selesai. Baik, saya absen terlebih dahulu ya. Eka Wahyuningsih, Hadiro. Anita Firdaus, Hadiroh. Vila Intana, Hadiro. Olga Safiera. Hadir. Alhamdulillah masuk semua ya hari ini. Ya, Bu. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu mau mereview materi pada minggu kemarin. Ada yang masih ingat gak? Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Toharoh, Bu. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang toharoh. Saya mau tanya sama Mbak Anita dulu. Mbak Anita, coba toharoh itu apa sih? Bersuci, Bu. Bersuci dari apa? Dari hadas dan najis. Nah, bersuci dari hadas dan najis. Kemudian Vila, najis itu ada berapa? 3. Apa saja? Ayo. Murofafa. Muhafafa. Muhafafa. Najis apa? Najis apa? Muhafafa itu? Najis muhafafa yang berat. Masa najis muhafafa itu? Oh, yang najis ringan, apa? Bu. Ya. Kemudian najis? Najis mutawasito. Itu najis apa? Sedang. Yang ketiga? Najis mugolado. Najis apa? Sedang. Banyak. Berat. Ya. Najis Besar. berat. Kemudian cara mensucikannya juga berbeda-beda ya. Ibu jangan banyak-banyak yang Ya, berat, ya sudah, Bu. sudah. Lanjut ke Apa, Eka. Ya, Bu. Kemarin hadas itu ada berapa? Kemarin Dua. Eka sakit, Bu. Oh iya, kemarin Tapi Eka aku sakit tahu ya. kayaknya, Bu. Nggak tahu Ya. nggak salah ya. Dia belajar ya. Sudah belajar ya. Insya Allah sudah. Ya, bagus, pintar. Hadas itu ada berapa? Ada 2. Saja. Hadas besar, hadas kecil. Cara bersucinya, kalau hadas besar harus Oh, belum belajar kalau itu. mandi wajib. Kalau hadas kecil Wudu. Nah, pintar semua. Sepertinya sudah paham semua ya tentang materi. Alhamdulillah ya, Minggu Bu. kemarin. Sekarang langsung saja masuk pada materi hari ini. Ada yang sudah membaca bukunya? Belum. Hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Di sini ada yang sudah pernah sholat Jumat belum? Sudah. Sudah? Kan cewek nggak wajib, Bu. Oh iya. Iya, tapi kalau kecil sering diajak ke masjid, Bu. Ngapain ke kalian? Ngapain ke masjid? Merusui Bapak. Sholat Jumat. Sholat Jumat itu apa? Sholat yang Jumat. Sholat ketika hari Jumat. Nah, Sholat subuh, jumlah kalau Jumat juga sholat Jumat. jumlah rakaatnya ada berapa? 2. Ada 2. Kata siapa katanya belum pernah sholat Jumat? Tapi kan belajar. Nah, pintar itu Eka, belajar ya Vila. Vila bukunya dihilangin, Bu. Oh, habis ini beli ya. Nah, sholat Jumat itu tadi kan dilaksanakan pada hari Jumat ya. Iya. Nah, waktunya itu kapan sih? Waktu subuh, apa zuhur, apa asar, apa Kayaknya sih maghrib? orang-orang keluar rumahnya jam 11-an, Bu. Berarti waktu Asal. waktu zuhur. Jadi sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki muslim yang sudah Balik. Nah, Allah itu sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, ada yang tahu? Tidak, Bu. Nggak tahu. Yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, artinya ada yang tahu? Tidak, Nggak tahu. Bu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah. Berarti harus
cepat-cepat melaksanakan sholat Jumat. Kemudian dan tinggalkanlah jual beli. Jadi yang punya toko, yang lagi di pasar, kalau sudah mendengar adzan sholat Jumat harus segera ditutup tokonya. Seperti itu ya. Ya. Kemudian lanjut ke syarat sholat Jumat, syarat wajib sholat Jumat. Apa saja? Ayo. Islam, Ya. balik, Ya. Berakal. Pinter. Bu, tulisannya kok naik gunung? Iya, nggak apa-apa. Yang pertama yaitu Muslim. Jadi sholat Jumat itu wajib bagi kaum muslimin yang laki-laki. Nah, kalau misalnya ada non muslim yang mau sholat Jumat itu gimana? Hukum sholatnya bagaimana? Tidak sah. Nah, hukum sholatnya tidak sah dan amalnya akan tertolak. Itu ya. tapi bisa masuk sholat zuhur nggak Bu amalnya? Ya nggak bisa. Non muslim. Non muslim. Oh, non muslim. Ya. Terus kemudian ibarat gini, ada orang non muslim, dia itu mau berinfak, mau bersedekah ke orang muslim. Misalnya untuk membangun masjid, itu kan untuk kepentingan umum ya. Membangun masjid itu untuk kepentingan umum. Nah, itu saja amalnya tidak bisa diterima oleh Allah. Nah, bagaimana yang sholat Jumat? Sholat Jumat ini kan untuk kepentingan pribadi. Maka amal tersebut tetap tidak sah dan tertolak. Kemudian yang kedua balik. Balik atau mukallaf. Jadi yang wajib sholat Jumat itu seorang muslim laki-laki yang sudah balik. Baliknya laki-laki itu umur berapa sih? 12. Umur 12 tahun ya, sekitar 12 tahun. Kalau misalnya anak kecil mau ikut sholat Jumat itu bagaimana? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi tidak wajib. Oleh karena itu, jadi anak kecil yang belum balik itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Akan tetapi apabila dia sudah mencapai umur 7 tahun, maka disarankan untuk diajak sholat Jumat agar dewasanya itu sudah terbiasa gitu. Kemudian syarat yang ketiga yaitu berakal. Maksudnya berakal itu gimana sih? Tidak gila. Gila. Ya, maksudnya berakal itu sehat rohaninya. Dia itu tidak gila. Kalau gila, maka sholat apapun itu tidak akan sah, termasuk sholat Jumat. Kemudian syarat yang keempat, laki-laki. Tadi ya, laki-laki, kemudian merdeka dan sehat. Merdeka itu kalau sekarang mungkin sudah merdeka semua ya, nggak seperti zaman Nabi Muhammad dulu kan ada yang menjadi budak. Nah, kalau budak itu nggak wajib sholat Jumat, harus merdeka dan sehat jasmani maupun sehat rohaninya. Sehat jasmani itu sehat fisiknya sehingga dia itu mampu melaksanakan sholat Jumat. Syarat yang kelima, harus menetap atau bermukim, bukan musafir. Batas musafir itu berapa hari sih? 3. Masa 3? Nggak tahu. Dan syarat yang terakhir adalah tidak ada udzur. Apa sih udzur itu? Halangan. Ya. Tidak
tidak ada udzur sehingga mencegah untuk menghadiri sholat Jumat. Nah, kalau misalnya dia sakit, kemudian ada badai besar, ada hujan lebat yang tidak berhenti-berhenti, maka tidak wajib sholat Jumat. Nah, dari sini, dari syarat wajib sholat Jumat, sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Lanjut ke syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat harus minimal 40 orang. Minimal 40 orang baru bisa dikatakan sholat Jumat. Yang kedua, harus dilaksanakan di masjid, tidak boleh di rumah ya. Ya, Bu. Tidak boleh di rumah. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan ketika memasuki waktu zuhur atau setelah tergelincirnya matahari, setelah masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Dan yang terakhir, sholat Jumat itu harus diawali dengan 2 khutbah. Ya, jadi sholat Jumat itu khutbahnya ada 2. Yang membedakan sholat Jumat dengan sholat yang lain adalah di dalam khutbahnya. Kemudian setelah syarat sah, rukun. Rukun sholat Jumat itu sama dengan sholat-sholat yang lainnya. Jadi diawali dengan niat, takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah pada khutbahnya. Jadi di dalam sholat Jumat itu ada khutbahnya sebelum melaksanakan sholat. Lanjut ke sunnah-sunnah sholat Jumat. Sunnah-sunnah sholat Jumat. Sunnah sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama, membersihkan diri dengan mandi wajib. Mandi wajib. Jadi meskipun dia berhadas atau tidak berhadas, maka disunahkan untuk mandi wajib atau mandi besar. Kemudian memakai pakaian yang bersih, ya, bersih, suci dan harum atau wangi. Masa mau berhadap kepada Allah pakaiannya kotor kan? Tidak sopan. Iya, tidak sopan. Tidak sopan. Yang terakhir adalah memakai wangi-wangian, parfum ya, memakai parfum. Aku malaikat subuh. Memakai parfum. Setelah itu, masih ada sunnahnya. Sunnah yang keempat yaitu membaca doa. Doa masuk masjid bagaimana? Bismillah. Allahumma Ya, Allahumma ftahli Abu Wabah. abwaaba rahmatik. Ya, pintar sekali. Itu ya, membaca doa masuk masjid. Kemudian kalau masuk masjid itu disunahkan pakai kaki apa sih? Kanan. Pakai kaki kanan ya. Jadi disunahkan memasuki masjid menggunakan kaki kanan. Menggunakan kaki kanan. Nah, setelah masuk masjid, terus misalnya belum sambil menunggu khotibnya berkhutbah, kita sebaiknya ngapain? Baca Quran.
Nah, baca Quran, berzikir, kemudian membaca sholawat Nabi itu namanya apa? Ayo. Iktikaf. Nah, iktikaf. Pintar sekali. Iktikaf. Oh iya, sebelum iktikaf, sebelum berzikir, sebelum membaca Al-Quran, kita itu juga disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu apa? Sholat sebelum duduk di masjid. Ya, sholat sebelum duduk di masjid itu sebanyak 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Nah, setelah sholat tahiyatul masjid baru kita iktikaf. Kemudian kalau misalnya khotibnya sudah terdengar khutbah, maka kita harus berhenti iktikaf dan mendengarkan khotib tersebut. Sudah paham anak-anak? Sudah. Kira-kira ada yang ditanyakan pada materi hari ini? Sebenarnya materinya masih banyak, tapi kita lanjutkan minggu depan ya. Ya, Bu. Bisa dipelajari dulu materi hari ini. Besok minggu depan akan ada tugas. Baik, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.